Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat pagi. Kami dari kelompok 3 ingin memperkenalkan, nama saya Muhammad Bilal Fariji, Khalid Budiandri, Muhammad Rifki Ramadhani, dan kami akan mempraktekkan apa itu lumut. dan tanaman paku. Pengertian tumbuhan lumut. Lumut dalam bahasa Yunani, Bryophyta, adalah sebuah divisi tumbuhan yang hidup di darat, umumnya berwarna hijau dan berukuran kecil. Dapat tidak tampak dengan bantuan lensa, dan ukuran lumut yang terbesar adalah kurang dari 50 cm. Lumut hidup di batu, kayu, gelondongan, pepohonan, dan di tanah. Lumut tersebar hampir di seluruh belahan dunia, terkecuali di dalam laut. Hidup tumbuhan lumut bersifat metagenesis karena bergantian antara reproduksi seksual dan aseksual. Awalnya sporofit menghasilkan spora yang akan menjadi protonema. Dari protonema inilah gametofit terbentuk. Generasi gametofit ini punya satu sel kromosom yang disebut dengan haploid atau N. Dan gametofit ini menghasilkan gametangium atau organ reproduksi yang disebut dengan anteredium pada jantan dan archegonium pada betina. Gametangium dilindungi oleh daun khusus atau brag. Anteredium berbentuk bulat dan menghasilkan sperma berflagela atau anterozoid dan spermatozoid. Sedangkan archegonium berbentuk seperti botol yang memiliki bagian lebar disebut perut dan ada bagian sempitnya yang disebut dengan leher. Pembuahan atau fertilisasi sel telur oleh anterozoid membuahkan zigot dengan 2 sel kromosom atau disebut dengan diploid atau 2N. Tumbuhan lumut Bryophyta dibagi menjadi 3 kelas, yaitu lumut daun Bryophyta, lumut hati Hepatophyta, dan lumut tanduk Anthiotophyta. Tumbuhan lumut memiliki beberapa ciri, antara lain sebagai berikut. 1. Sel penyusun tubuhnya mempunyai dinding sel yang tersusun atas selulosa. 2. Air masuk dalam tubuh lumut secara ambisi, sementara hasil fotosintesis didistribusikan secara difusi. 3. Dinding sel terdiri atas selulosa. 4. Mengalami metagenesis. 5. Merupakan peralihan antara Ptalophyta dan Chormophyta. 5. Permukaan luar tubuh dilapisi dengan lapisan berilin yang berguna untuk menahan masuknya air dan mengurangi penguapan. 6. Akar berupa akar semu yang terdiri dari beberapa lapis sel parenkim dan berbentuk seperti rambut atau benang-benang. 7. Zigot berkembang menjadi embrio dan akan tetap tinggal di dalam gametangium betina. Tumbuhan lumut atau Bryophyta. Beberapa spesial tumbuhan lumut mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya 1. Menahan erosi tanah. Pengikisan tanah juga bisa dicegah dengan kehadiran lumut. Sifat penyerap air dengan baik yang dimiliki lumut membantu tanah terjaga kepadatan dan tidak mudah mengalami erosi. 2. Mengurangi bahaya banjir. Lumut juga berperan dalam mencegah bencana banjir karena air hujan yang turun diserap dengan baik oleh tumbuhan lumut. 3. Meningkatkan sumber air. Manfaat tumbuhan lumut juga dirasakan saat musim kemarau datang. Musim yang berpotensi mendatang kekeringan ini memberikan ancaman minimnya ketersediaan air bagi manusia. Lumut membantu mengatasi karena lumut mempercepat proses penyerapan air saat kemarau sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur. 4. Mensuplai oksigen. Lumut juga bagian dari tumbuhan yang memiliki cat hijau, layaknya tumbuhan lain. Lumut juga melakukan fotosintesis. Hasil dari fotosintesis ini salah satunya adalah menghasilkan manfaat oksigen bagi manusia. 5. Sebagai bahan pembuat obat kulit. Hal ini pertama kali dilakukan negara Cina, di mana pada zaman dahulu lumut dijadikan masyarakat Cina untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. 6. Bahan pembuat obat mata. Lumut memiliki sifat yang baik, yaitu bisa dijadikan sebagai antibakteri. Sifat inilah yang digunakan oleh dunia medis untuk mengobati beberapa penyakit mata. Paku atau Pteridophyta adalah divisi dari kingdom plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati.
serta memiliki pembuluh pengangkut. Pteridophyta berasal dari kata teron, sayap bulu, dan phyton, tumbuhan. Sehingga Pteridophyta merupakan tumbuhan paku yang tergolong dalam tumbuhan Cornus Spora, di mana tumbuhan ini menghasilkan spora dan memiliki susunan daun yang umumnya membentuk bangun sayap, yaitu pada pucuknya yang terdapat bulu-bulu. Tumbuhan paku diantaranya adalah 1. Akar, batang, dan daun memiliki berkas pembuluh angkut berupa xilem dan floem. 2. Dapat ditemukan di air di tempat lembab, menempel pada tumbuhan lain sebagai epifit atau di sisa-sisa tumbuhan lain dan sampah-sampah sebagai saprofit. 3. Tidak menghasilkan biji tetapi menghasilkan spora. Spora terdapat di dalam kotak spora atau sporangium. 4. Mengalami pergiliran keturunan dalam kurung metagenesis. Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari disebut generasi sprofit. 5. Daun yang masih muda menggulung. Daun tumbuhan paku ada yang khusus menghasilkan spora disebut sprofil. 6. Tidak berbunga. 7. Umumnya memiliki rizom atau sering kita sebut batang yang terdapat di dalam tanah. Habitat tumbuhan paku. Habitat tumbuhan paku ada di darat, terutama pada lapisan bawah tanah di dataran rendah, tepi pantai, lereng gunung 350 meter di atas permukaan laut, terutama di daerah lembab, dan ada juga yang bersifat epifit atau menempel pada tumbuhan lain. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan fotoautotrop. Tumbuhan paku ada yang hidup mengapung di air, misalnya Azolla pinnata dan Marsiella crineta. Pada umumnya tumbuhan paku adalah tumbuhan terestrial atau tumbuhan darat. Satu ini memiliki sekitar 12.000 spesies. Berbagai jenis spesiesnya mampu tumbuh dan bertahan hidup di berbagai daerah dengan iklim yang berbeda. Jenis tumbuhan paku dan manfaatnya. Tumbuhan paku telanjang atau Psilophyta. Jenis tumbuhan paku ini mempunyai cabang-cabang yang terbentuk garpu dengan sporangium pada setiap ujungnya. Mereka memperoleh makanan dengan bersimbiosis dengan jamur. Itu sebabnya paku telanjang tidak memiliki klorofil. Jenis tumbuhan paku telanjang yaitu Rhynia major, Psilotum. Tumbuhan paku kawat atau Lycopodiophyta. Ciri-ciri tumbuhan ini memiliki daun-daun kecil, tidak bertangkai, batang seperti kawat, akarnya bercabang, bertulang satu. Ada beberapa jenis paku kawat yang daunnya mempunyai lidah-lidah ligula dan tersusun rapat membentuk garis spiral. Sporangium terdapat pada ketiak daun dan berkumpul membentuk seperti kerucut. Jenis paku kawat atau paku rambut yaitu Lycopodium, Clayatum, Selaginella sp. Tumbuhan paku sejati Pterophyta. Tumbuhan pakis ini mempunyai daun-daun besar, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan pada sisi bawahnya terdapat sporangium. Kamu dapat menemukan tumbuhan paku jenis paku sejati atau paku pakis di tempat yang teduh dan lembab. Tumbuhan paku ekor kuda Equisetophita. Tumbuhan paku ini mempunyai tempat lembab yang ada di dataran tinggi. Paku ekor kuda mempunyai daun-daun kecil seperti selaput dan tersusun seperti karang. Kemudian bentuk daunnya melingkar dan bentuk seperti sisik. Kamu akan menemukan batang tumbuhan paku ekor kuda yang mirip dengan daun cemara, berongga, berbuku-buku, dan tegak. Udah.